Halo, perkenalkan aku Calvin Jordan. Pada kesempatan kali ini, aku mau kasih reaction terhadap suatu video nih. Atau tepatnya aku kasih penilaian terhadap suatu video. Sebelum masuk ke reactionku atau penilaianku terhadap suatu video, aku bakal kasih tahu nih kira-kira aku bakal reaction video apa sih. Nah, video bakal aku kasih reaksi atau kasih penilaian tuh adalah video dari Tokopedia yang judulnya Cerita di Balik Jahitan dalam rangka Hari Difabel Internasional. Untuk kriterianya, kira-kira apa sih yang bakal aku nilai? Yang pertama itu ada dari kontennya, itu termasuk dalam kira-kira video itu menarik perhatian penonton gak sih? Terus kira-kira apa lagi nih ya? Oh iya, kontennya tuh gampang dimengerti nggak? Gampang diikuti nggak? Itu. Terus penilaian keduaku dari style dan organization itu tentang transisi. Kira-kira transisinya tuh maksa nggak sih? Terus yang ketiga itu ada kreativitas. Nah, itu masuk dari kamera angle-nya, terus dari sound effect sama musiknya. Kemudian ada dari kualitas. Nah, itu kualitasnya tuh musiknya bisa terdengar dengan jelas, suaranya nggak mengganggu. Terus kata-kata misal dari subtitlenya tuh bisa kebaca dengan jelas tuh. Terus ada spelling, usage, grammar and mechanics. Nah, itu dari kayak spellingnya, pengejaan katanya tuh pas atau enggak. Terus di sini ada lagi apa nih? Oh, pokoknya tentang penggunaan kata-kata atau misalnya dalam subtitle nih ada kata-katanya, terus ada spellingnya itu diperhatikan. Terus terakhir itu adalah penilaian keseluruhan dari aku. Kira-kira videonya bakal gimana sih? Secara keseluruhan, secara presentasinya lah. Kira-kira secara keutuhan tuh videonya gimana? Nah, kita akan langsung masuk ke reaction videonya yuk. Saya dulu waktu di rumah itu sangat penakut sekali sama orang lain, rasanya saya takut. Nah, di Solo itu selama pelatihan ikutnya selama 1 tahun. Di situ saya ikut pelatihan, diajarin saya bikin tas, dompet, tindak jelek yang sekiranya saya bisa. Kenal suami itu awalnya dari Facebook. Pertama kali ketemu di Terminal Sukun. Terus Mas Mul kontak saya. Kalau mau ketemu sama saya pakai roda 3 warna oranye. Terus akhirnya suami saya mengajak saya kerja di Batik Kultur. Dulu saya bekerja sebagai seorang juru bangunan. Terus saya mengalami kecelakaan tersengat listrik. Terus saya dibawa ke rumah sakit dan dokter memvonis harus diamputasi kedua tangan saya. Pertama sempat depresi, sempat down, tidak punya semangat hidup. Terus akhirnya saya dibawa bapak kepala desa saya ke RC Solo. Di RC Solo saya dibekali keterampilan dan motivasi. Di sana banyak ketemu sama teman-teman yang senasib sama saya. Jadi punya semangat lagi. Selama di sini itu saya malah senang sekali. Hampir tidak ada sedihnya lah. Soalnya di sini teman-temannya baik-baik banget sama saya. Ya, meresponnya positif. Habis dari kerja ini saya dapat gaji lumayan. Ya, setiap bulan ya saya kirim lagi, sampai sekarang masih kirim. Jadi sebagian ditabung ya, masih saya sendiri. Senangnya saya bekerja di Batik Kultur, dapat pengalaman lebih banyak yang pastinya. Dapat teman baru, yang pastinya dapat suami. Saya senang bisa bekerja di sini karena bisa membantu perekonomian keluarga saya. Terutama bisa beliin sawah ibu saya, bisa renovasi rumah. Nah, oke teman-teman, itu tadi videonya ya. Cerita di Balik Jahitan dalam rangka Hari Difabel Internasional. Kalau yang aku tangkap dulu nih, review-review dikit nih. Yang aku tangkap nih, ini adalah kayak apa ya namanya? Cerita dari narasumber yang kerja di Batik Kultur. Nah, kebetulan pegawai itu tadi adalah dari tiga itu difabilitas. Ada yang tadi apa namanya? Yang kehilangan tangannya, terus ada yang tadi pakai kursi roda dan segala macam. Nah, kita akan langsung bahas videonya yuk. Yang pertama nih,
dari openingnya itu kayak bagus banget sih, kan itu ada bendera Indonesia, terus fade out gitu kan ke kota apa nih, gak tau kota apa, pokoknya ada kayak apa namanya, panorama dari suatu kota, itu kayak keren banget sih. Terus dari ini ada langsung tuh apa namanya, tulisan cerita di balik jahitan. Nah, cerita di balik jahitannya itu tuh paling jelas banget tuh loh, dari kata-katanya udah pas tuh, terus nggak nutupin gitu loh, nggak nutupin kontennya, bener-bener kayak udah dipas di tengah cerita di balik jahitan. Nah, habis itu di video ini juga ada subtitle. Nah, subtitlenya itu terbaca dengan jelas banget dan apa namanya, ngikutin kata-katanya, jadi enggak, maksudnya kayak suaranya ketinggalan atau dari subtitlenya ketinggalan atau lebih dulu tuh enggak, jadi udah pas. Terus nih dari cerita di balik jahitan ini tuh angle-nya nih pas tuh, misal angle-nya tuh bagus banget nih, kayak ada dari pegawainya ngerjain tuh di shoot, terus nanti ada kayak bagian nanti pegawainya tuh bilang ketemu banyak teman-teman kayak saya yang senasib kayak saya tuh, di video itu tunjukin bahwa pegawai yang dia difabel tuh nggak cuma 3 orang ini, kayak ada teman-teman yang lain tuh dijelasin gitu loh. Itu mana nih, tepatnya tuh udah menit 1:16 tuh, di situ ada pegawai bilang di sana banyak ketemu sama teman-teman senasib sama saya. Nah, itu ada yang jahit pakai kaki, terus ada yang pakai kursi roda kan. Nah, itu kayak nunjukin nih bahwa simpati kultur tuh emang menerima pegawai si difabel gitu kan. Nah, habis itu di sini tuh juga ada yang bagian ini, oh ya nih tulisan narasumbernya yang di sebelah sini biasanya. Nah, tulisan narasumbernya itu kan jelas banget tuh, apa namanya, nggak numpuk, terus nggak terlalu mengganggu warnanya gitu kan. Terus apa lagi nih, sebenarnya aku lihat dulu lagi, harus detail ya teman-teman. Oh iya, sama warna dari videonya ini tuh kayak kelihatan enak banget tuh diikutin, nggak terlalu yang terang banget, maksudnya pas tuh, enak di mata, bisa dilihat gitu. Terus secara keseluruhan tuh videonya enak diikutin gitu alurnya, kayak ada wawancara dari narasumber 1, narasumber 2, narasumber 3 tuh bisa diikutin gitu loh. Nah, nanti intinya tuh kayak lebih ke dalam rangka Hari Difabel Internasional. Nah, di bagian akhir tuh sebagai penutupnya itu ada kayak potret atau video yang personal gitu kan, apa sih namanya, nggak tahu, yang videoin satu orang gitu kan, dari 3 pegawainya itu. Dan di situ ada tulisan di sini, selamat Hari Difabel Internasional, tuh nggak nutupin mukanya gitu kan, pas. Dan tulisannya tuh yang Difabel Internasional kan di bold, itu kan intinya tuh. Nah, itu tuh pas juga sih. Terus apa lagi nih, terus oh ya, pergantian dari apa namanya, pegawai 1, pegawai 2, pegawai 3 di bagian akhir tuh kayak ada jedanya gitu, jadi kayak tek, terus agak fade out, baru lagi ke pegawai 2 itu juga bagus sih, jadi apa namanya, enak dilihat. Terus itu emang tadi angle dari setiap narasumber itu juga enak banget tuh, misal ada yang lagi kerja, terus ada yang bilang pegawai 3 tuh kan kehilangan tangannya gara-gara diamputasi tersengat listrik. Nah, itu juga ditunjukin tuh bagian tangannya, terus bagian dia cara kerjanya tuh gimana. Nah, itu kayak lebih penekanannya tuh lebih kuat gitu loh terhadap videonya. Terus apa lagi nih, aku harus detail satu-satu. Tadi udah, ini udah, terus mana lagi nih? Oh iya, juga ambil angle-nya itu kan ada yang dari samping si narasumbernya itu juga pas, terus background-nya tuh kayak nggak mengganggu gitu loh, bener-bener ya udah tuh background yang kayak tempat jahitannya tuh bisa enak dilihat gitu. Terus ada nih yang pakai aktor nih, ya itu kayak ambilnya tuh enak, ada apa namanya, di shootnya tuh agak ada terus baru ganti gitu, jadi kayak nggak terlalu yang cepet banget gantinya gitu loh videonya. Nah, kira-kira itu sih dari reaction aku. Nah, kalau dari penilaian aku tadi tuh ada kayak konten dan segala macamnya tuh, menurutku dari kontennya tuh udah bagus sih. Terus dari apa namanya, spellingnya tadi aku udah lihat tuh pas. Terus kan dan itu ada pakai bahasa Inggris tuh, atau bahasa asing lah, itu ada juga pakai italic. Nah, habis itu dari kualitinya kan tadi dari suaranya, suaranya tadi aku dari suaranya tuh kebetulan ini aku gak pakai headsetnya, jadi terdengar jelas, dan aku setelahnya di volume 40 kalau nggak salah, itu udah terdengar jelas gitu kan. Berarti secara audio oke, secara kata-kata tidak juga bisa dibaca, warnanya nggak ganggu. Terus tadi yang di sini yang bagian nama narasumber itu juga dari background tulisannya itu juga nggak mengganggu gitu loh, malah
bikin si tulisannya tuh jadi lebih kelihatan, lebih kebaca. Terus apa nih, creativity ya, dari camera angle-nya tadi gue bilang kan ada dari ambil dari samping narasumbernya, terus ada kayak secara utuh waktu narasumber wawancara, terus ada juga waktu narasumbernya kegiatan, terus terakhir kan ada kayak video profile gitu ya, video profile dari masing-masing narasumber gitu kan di akhir. Itu juga menurutku bagus sih, keren sih. Terus apa lagi nih, tadi spelling udah ya, secara presentasi itu secara keseluruhan tuh nggak dilihat, terus tone warnanya tuh nggak mengganggu kan, itu berarti masuk ke quality ya. Nah habis itu dari style organization, itu dari flow-nya kan, dari transisinya udah aku bilang tadi enak banget, nggak terlalu mengganggu juga, nggak terlalu kayak tek cepet banget ganti itu, kayak udah ada jeda sedikit lah buat ganti ke misalnya narasumber 2, misal ke narasumber 3 kan itu. Berarti aku tinggal penilaian nih, kira-kira videonya dari nilai 1 sampai 10 berapa ya nilainya, secara objektif aja atau secara dari akulah yang pernah belajar video dikit-dikit walaupun belum yang pro banget atau jago banget ya. Ini videonya bagus sih ya, pun nilai 10 kali ya, secara jujur apa ya, menurutku nggak ada yang kurang sih. Dari transisi udah bagus, terus dari tone warnanya bagus, angle pengambilan gambar juga bagus, tulisannya juga terbaca dengan jelas, fontnya juga nggak kekecilan lah, pokoknya terbaca dengan jelas. Itu dari font, dari warna, nah itu nggak mengganggu, jadi bisa kebaca dengan jelas subtitlenya. Terus yang bukan subtitle aja sih, di sini keterangan nama juga terbaca dengan jelas. Terus yang di depan yang apa tuh cerita di balik jahitan, nah itu juga terbaca dengan jelas. Terus di terakhir tuh ada selamat dari Difabel Internasional, kata Difabel Internasional tadi juga di bold, itu kan sebagai intinya. Nah itu juga kebaca dengan jelas dan nggak mengganggu. Letaknya di sini tepatnya, kan nggak nutupin muka sama sekali. Tuh, nah kira-kira itu reaction aku dari video cerita di balik jahitan. Nah tadi aku kasih nilai berapa tadi, 10 ya. Nah 10, terus tadi udah aku kasih reaction. Nah gitu aja reaction videoku terhadap cerita di balik jahitan. Terima kasih, dadah.